Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana duduk di sini berzikir, zikrullah wa zikrul anbiya wa zikrus salihin. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana solawat ini sudah barang tentu jaminan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara syarat untuk kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Solawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Rasulullah ini luar biasa. Keberkahan Nabi Muhammad ini termasuk duduknya kita dalam berzikir manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Kenapa dikatakan salawat? Untuk kita menyambung hati kepada aulia-aulia Allah, aulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala di yaumil qiyamah. Yang pertama, fakir hormati Khadimul Majlis Zikr Manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu hayatun nufus, Al-Ustaz Satria Jasmuni matan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan urusan, Allah tetapkan iman Islam ihsan, dan Allah berikan segala bentuk kesenangan dan kemudahan. Dan kepada Ustaz Maulana, mudah-mudahan Allah ghabul hajah dan diberi keberkahan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, dan dimudahkan segala urusan, disatafiahkan badan. Dan kepada antum semua jamaah zikir manaqib hayatun nufus, mudah-mudahan digabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Keseimbangan kita hidup ini bawa amal, nanti di akhirat ditimbang amal. Bukan berarti keseimbangan baik dan buruk, bukan. Keseimbangan itu di saat kita memilih sesuatu di antara dua pilihan yang berat untuk kita tentukan. Dua-duanya sudah barang tentu kebaikan, ya. Itu butuh keseimbangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan. Dengan kita berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh ini, di dalam tubuh ini mengalir darah, iya. Di dalam tubuh kita ini mengalir darah. Di sana ada helaan nafas. Barulah jantung berdetak. Kalau itu nafas berhenti, coba tutup hidung selama 1 jam, insya Allah mati, ya. Nah, itu selama jantung itu berdetak, pasti nafas masih keluar. Maka ada mati suri, mati suri, dia berhenti itu masuk udara, iya, tapi jantung masih berdetak, tapi jarang-jarang. Bingung kita mikirkan, ini mati suri, tapi jantung masih berdetak. Di mana disimpulkan itu mati suri? Karena keseimbangan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang dibaca maulidnya di sini. Maulid, sahib maulid Simtud Durar. Ini, beliau ini Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil. Al-Kamil itu dalam bahasa Arab artinya sempurna. Al-Insan manusia.
manusia yang sempurna, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa beliau dikatakan seperti itu? Fi riwayah, dalam riwayat. Jadi ada manaqib, ada riwayat. Dua-duanya betul, dua-duanya kuat. Fi riwayat dikatakan beliau ini bisa menafsirkan Al-Quran. Misal satu ayat, inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kamu. Sesungguhnya ini apa makna zahirnya, sesungguhnya ini apa makna batinnya. Itu Habib Ali bisa tahu. Saking luar biasanya kealiman. Kealiman itu pengetahuan dia akan ilmu dan diamalkan. Beda orang ilim sama orang alim. Kalau orang ilim dia hanya berilmu, belum tentu diamalkan. Tapi alim dia setingkat hilman, orang yang mendapatkan ilman wa hilman, orang yang dia amalkan ilmu. Bingung kenapa sebabnya? Allah terangkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya seorang mulia itu bukan dilihat dari nasab. Seorang mulia itu bukan dilihat dari apa bercahaya, bukan seberapa banyak ia beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya itu yang mendapat ridhonya Allah. Bayangkan, beramal 1000 tahun, ya, mempunyai ilmu luar biasa, tapi apa? Amal yang diamalkannya enggak diridho Allah. Ilmu yang disampaikannya enggak diridho Allah. Berarti apa? Bukan dia disebut alim. Orang yang alim berilmu, boleh saja kau mengatakan dirimu berilmu, tapi di saat ilmumu tak kau amalkan, sesungguhnya sia-sia. Akan sia-sia orang yang enggak bisa memanfaatkan ilmu. Di sana mulia seorang itu terus diimbang, dia ngerti. Di saat malam itu habisnya malam, dipikir sama dia. Waktu apa ini namanya? Senja. Begitu masuk itu malam, itu senja. Begitu pagi itu fajar. Ngerti kenapa? Setelah itu dipertimbang-timbangkan lagi, tafakur. Luar biasa orang ini, tafakur. Ya, orang berpikir sesuatu akan ciptaan Allah, kebesaran Allah. Perlu disyukuri manusia. Kita dijadikan Allah manusia. Alhamdulillah. Coba dijadikan kau tangkai, bahkan bukan tanaman, hanya tangkai di pohon itu. Coba kita ditentukan Allah jadi daun di pohon itu. Coba kita ditentukan Allah hanya menjadi tempat akar daripada tanaman itu. Apa hati kita ini sudah punya keseimbangan? Apa diri kita ini sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita nanti di mizan? Ketika ditimbang amal itu, oh Habib, ana seimbang Bib antara hidup, antara ibadah, antara maksiat, sableng ini orang. Oh Habib, ana imbang Bib antara ana amar ma'ruf dan ana berbuat masalah. Oh gila ini orang. Kenapa? Karena Allah gak akan ridho. Bahaya. Sedang amal itu banyak, tetapi tidak dia ikhlas, Allah gak akan ridho. Bahaya. Sedang ia pandai ilmu segala macam, tapi nggak dimanfaatkan ilmunya untuk sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak akan mendapatkan kebahagiaan la fid dunia la fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa dikatakan Al-Imam Al-Insanul Kamil, Al-Qutub Al-Insanul Kamil, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini begitu apa dia mengerti hukukul walidain. Ia sangat cinta kepada ibu. Ia sangat cinta kepada uminya Habibah Syarifah Alwiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri. Sampai-sampai Habib Ali pernah mengatakan, semua pahalaku seumur hidupku aku berikan untuk ibuku. Bukan nanggung dosa ya. Semua pahala Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diberikan kepada ibunya. Itu halal, itu benar ya. Kalau nanggung dosa tidak ada orang bisa nanggung dosa ya. Tidak bisa dibadalin dosa ya. Begitu. Itu akhlak Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan beliau mengatakan, andai kata aku masih kecil, dijual ibuku ke pasar, aku ridho. Itu akhlak. Akhlak ini cerminan dari ilmu. Akhlak ini cerminan daripada ibadah. Kalau kita melihat akhlak seseorang karena ibadah orang itu, mungkin mata kita bisa tertipu. Tapi Allah Al-Hafidh, Allah yang memberikan segala sesuatu kepandaian.
yang beri hati kita memiliki mahfudhah, pengetahuan akan sesuatu. Kenapa? Karena Allah berikan rusyud, di mana detak jantung akal kita memikirkan sesuatu itu Allah berikan di sana semacam hampir hidayah. Allah berikan sir namanya, rahasia-rahasia Allah. Tumakninah. Kenapa bisa tumakninah? Allah berikan dia sir. Kenapa bisa khusyuk dalam salat tumakninah tadi? Allah berikan dia sir. Kenapa? Karena setiap salat 5 waktu pada hakikatnya seseorang itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Takwa seorang itu karena ia beribadah kepada Allah tersebut ditulisnya Allah hadza fulan atau fulana itu ahlu tuqa. Seorang yang memiliki darajah, seorang yang dilihat Allah. Ini pandangan Khalik. Laisa kamitslihi syai', enggak ada sesuatu seumpama Allah. Jadi kalau andai kata kita punya keinginan sesuatu, Allah yang jadikan sesuatu itu. Bahkan yang kita belum ngerti. Kalau di kitab Marakil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani yang itu mensyarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan itu laduni. Laduni, Allah yang pun memberikan. Ya, ahlul ma'rifah, orang yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Allah yang tentukan. Di saat seorang berserah kepada Allah karena ketentuan Allah, ini ahlu tuqa. Orang yang bertakwa, yang dilihat Allah. Ketika Nabi Muhammad, Allah katakan, ya Rasul, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata kau rajin beribadah, andai kata Nabi Muhammad ini sujud kepada Allah, saleh, andai kata Allah mengatakan, aku akan menjadi sedekat apa? Telingamu dan pendengaran telingamu, dan matamu dan pandangan matamu. Itu kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada Maulana al-Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa orang yang ditentukan Allah. Oh benar. Tapi berikhtiar karena usaha. Seorang itu akan melatih hatinya, bukan keringat tubuhmu, bukan lelahnya akalmu, bukan. Mungkin ketika hatimu lelah, mungkin ketika hatimu letih atau berkeringat. Ini secara zahir kau berkeringat, kau enggak ngerti bahwa hatimu berkeringat. Kau terluka, tanganmu sakit, kau enggak mengerti bahwa hatimu terlukai. Kau merasakan sesuatu yang berat dalam hidup, kau enggak tahu bahwa hatimu merasa berat itu. Allah di sana. Allah memberikan ketenangan di hati. Allah yang menyeimbangkan mugallibal qulub. Berbolak-baliknya hati ini Allah yang tentukan. Ke kanannya hati, ke kirinya hati. Andai kata Allah berkehendak kepada fulan, ke kanan detak itu. Allah yang tentukan. Terus mati seorang ini, dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah karena selama hidupnya dia orang yang disebut Allah ahlu zikir, orang yang banyak beribadah kepada Allah. Kesimpulan, segala sesuatu ia ngerti. Hidup hitam dan putih dia tahu. Banyak dia melakukan amal-amal soleh selama di dunia, dan keseimbangan di hatinya ini dia punya. Terjaga, dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ia akan jauh dari sesuatu perkara-perkara yang haram. Ia akan melakukan amal-amal perbuatan yang di perbuatan itu ia ngerti. Dia tahu. Misal makan makanan. Makanan itu pada dasarnya kita makan. Dia ngerti lauk yang ini. Ngerti itu nasi. Ngerti terus minum. Itu semua masuk ke mulut dia. Terus menjadi sesuatu di dalam badan dia. Dan dia mengatakan alhamdulillah. Begitu ia ditarik roh masuk ke alam barzah, dia baca itu 2 kalimat syahadat. Ya, karena itu diantara syarat husnul khatimah. Ditarik rohnya, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ditarik malaikat Israel, dimasukkan ke alam barzah. Begitu ia melihat itu alam barzah, ia bertemu dengan abuha, dia bertemu dengan ayahnya, seorang perempuan itu.
Seorang laki-laki itu ia bertemu dengan abihi, dia bertemu dengan ayahnya. Terus ia bertemu dengan kaza wa kaza. Seterusnya, orang saleh, orang yang banyak beribadah, orang yang mendapatkan ridha Allah. Ketika seorang ia jahil, orang yang beragama Islam, ya, tapi kurang beramal, ilmu gak dimanfaatkan. Begitu da'a ajal, begitu ia menemui malaikat Israel, begitu itu sekira apa, lisan yang mana yang akan menanggung jawab akan selama amal-amal dia di dunia ini bisa ngomong apa terus. Begitu itu ia akan mengucapkan Allah, Allah gak ridha. Begitu mungkin ia melihat syahadat kedua itu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram. Karena apa? Karena itulah at-tuqa, orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang idza da'a ajal yagra'u la ilaha illallah. Dan dikatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Rasulullah mengatakan, Nabi mengatakan semua umat kanjeng Nabi akan masuk surga. Ya, semua umat Nabi Muhammad akan husnul khatimah. Akan husnul khatimah. Kenapa ini orang nggak bisa husnul khatimah? Karena selama amal di dunia ia melakukan perbuatan yang syar, ia sombong, ia hasad, segala macam rupa keburukan. Walaupun ia membawa ilmu, walaupun ia membawa amal-amal yang termasuk amal-amal karena bergandeng dengan maksiat, begitu ia nggak imbang, begitu su'ul khatimah, pasti su'ul khatimah. Kenapa? Karena keyakinan kita, andai kata kita ini bakalan melihat akhir zaman, kita ini bakal hidup di akhir zaman, ya, karena sudah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ terus begitu malaikat Israel menyanding, ditarik itu ruh. Itu Nabi Muhammad mengatakan rasanya seperti disabet pedang 70 kali sakitnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu seluruh saraf ini, saraf badan ini dimatikan Allah. Itu satu saraf kita sakit apa begitu sakitnya. Kanker itu satu saraf. Segala macam penyakit begitu. Itu 300 saraf dimatikan sama Allah ketika orang itu naza. Tapi ajaib, qaum saleh, orang-orang yang saleh luar biasa. Bahkan setelah ia nggak merasakan sakit, dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, rasanya seperti rambut ditarik dari bubur makanan itu, atau dari air, ya. Kata sama itu tarik begitu, nggak sakit sama sekali, bahkan dihibur sama Allah. Diberitahu keluargamu sudah begini, sudah semuanya sudah enak, sudah begitu. Allahumma shalli Muhammad. Ini alal ma'rifah. Orang yang apa? Di saat selama hidupnya ia bertakwa kepada Allah. Terus hidup dia ini dengan siapa? Ma Allah, dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi nggak bisa kita dalam Al-Quran itu menyangka-nyangka, tapi kita mengikuti guru, ya, kita mengikuti tafsir daripada Al-Quran. Nggak boleh kita mereka-reka ilmu Allah. Andai kata kita mereka-reka ilmu Allah, kita bisa murtad. Na'udzubillah. Dan di sana itu Al-Quran terangkat Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat Al-Quran. Orang yang beruntung yang selama hidupnya selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Kenapa? Di saat kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Yakni al-muhim kesimpulannya apa? Karena orang ini ibadah, karena orang ini saleh, karena orang ini takwa kepada Allah, Allah angkat derajat orang itu hingga ia bisa hidup dalam keseimbangan, merasakan segala sesuatu, ngerti ini yang halal, ini yang baik dan ada di atasnya lagi. Di surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Di atas orang yang mengetahui itu ada lagi. Berarti kalau kita ngerti sesuatu, kau jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kenapa? Karena Allah yang memberikan sesuatu kepada diri kita. Ya, kalau orang merasa sesuatu kepunyaan dia salah, ada dalilnya, beb. Orang mati dibawa ke kubur, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemakan dalilnya sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu bersyukur kepada Allah. Hidup ini kayak kita nih melihat rantai. Ya, kayak kita melihat rantai. Bayangkan rantai itu menghantam wajah kita. Rantai itu menghantam tangan kita. Rantai itu menghantam kaki kita. Kenapa? Karena Israel alaihi salam selalu menanti kita. Kau hanya melihat rantai yang mungkin membelenggumu, tapi kau gak akan ngerti bahwa di akhirat nanti, di suatu saat nanti ketika akhir hayatmu pun,
kau akan melihat Israel yang akan membawa kita ke alam barzah. Itu yang dikatakan hakikahnya hidup. Hidup ini enggak selalu kita melihat matahari. Ya, ada malamnya hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dahsyat, begitu hebat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, andai kata di surga aku enggak bertemu Rasulullah, aku enggak akan mau ke surga. Itu aulia-aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekaramahan aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha terus. Dan bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Itu diantara cepretan barakah. Itu diantara luluran daripada karamah. Itu yang Allah hemparkan di seluruh seantero dunia ini. Keridhoannya kepada aulia-aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menangis di hadapan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah untuk mendapatkan syafaat wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dirindukan kanjeng Nabi Muhammad, hingga Rasulullah memandang wajah-wajah kita, hingga Nabi mempercayakan keberkahan kepada kita, hingga telinga kita diberkahi, hingga mata kita diberkahi, hingga lisan kita terjaga, dan gigi-gigi kita semuanya dijaga Allah dari segala macam yang masuk kunyahan-kunyahan maksiat, itu yang saghir ataupun yang kabir, yang kecil ataupun yang besar. Dan hati terutama akan dekat kita dengan Allah Rabbuna al-Izzati, Allah Tuhan kita, zat yang yang mengatur segala sesuatu yang hidup ataupun yang mati, Allah yang mematikan. Dan hati ini akan mempunyai keseimbangan. Hati ini akan melihat dengan pandangan ilahiyah, dengan pandangan Allah, nazratu ilahiyah, pandangan Allah. Kenapa di saat kita mendapatkan keridhaan Allah, seluruh badan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, sekujur badan ini, termasuk khusus terutama ini hati, dengan mahabbah lil awliya ilah, kecintaan kita kepada wali-walinya Allah, mahabbah li Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, mahabbah kepada guru Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah nyatakan itu? Allah katakan ala inna awliya'allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa Allah katakan hal seperti itu? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui maksud daripada kalam Allah, kalam Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaki kita ini kita enggak sadar, setiap tidur kepalamu sejajar dengan kaki. Setiap kita bangun kepala mulai ke atas. Ya, tapi ketika roh itu ditarik, kau akan berbaring selama-lamanya. Kemana akalmu? Kenapa kau tak sadar? Ya, di saat hidup kita bisa kemana-mana. Gak mau jaga lisan, gak mau jaga hati. Ternyata di saat kita kemana-mana, banyak tempat-tempat yang Allah gak ridho. Seberapa akal kita manusia? Ya, seberapa akal kita? Karena gak punya kita keseimbangan. Kita gak ngerti siapa diri kita. Kita gak tahu siapa diri kita. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan kita. Kenapa mata kita memaling kepada akhlakul Mustafa, akhlak Nabi Muhammad, akhlak Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena lupa. Selalu karena kada wa kada. Terus ada aja alasannya. Ya, orang itu gampang melupakan ibadah, tarokah salah terkadang, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Aku sudah punya kelebihan. Kelebihanmu belum tentu itu dari Allah. Belum tentu Allah memberikan segala sesuatu apabila menjadinya jahil, menjadinya orang ini kibir, sombong. Ya, segala sesuatu Allah tentukan, Allah tempatkan. Dan di saat kita berada di suatu tempat, ingatlah untuk kita menjaga hati kita, melihat selalu walinya Allah yang satu ini, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Demi Allah, sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ala inna awliya'allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dari semua wali-walinya Allah yang dikatakan sultan awliya, raja dari wali-walinya Allah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani Al-Hasani qaddasallahu sirrahu. Jadi kalau kita ngerti kemuliaan itu, kalau kita ngerti wilayah hatinya Allah, di sana kita mulai mengenal apa itu akram, kemuliaan. Karena apa? Itu usaha kita selama puluhan tahun, selama berhari-hari, berbulan-bulan, mengkhusukkan hati dalam salat, menghadirkan Allah, tumaninah,
menghusukkan hati dalam sholat berarti tumanina. Dan orang seperti ini susah untuk dikatakan sholatnya nggak sah. Nggak boleh kita mengatakan sholatnya nggak sah. Wa na'udzubillah, haram kita mengatakan sholatnya nggak sah. Dan walaupun sholat yang sah, sholat yang diterima Allah, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan hidup. Itu yang dikatakan hayat. Di saat kita hidup, kita ngerti akan mati. Dari awal kita ngerti akil baligh. Harus akil baligh. Kenapa? Kapan kau punya amal-amal akan masuk menjadi pahala untukmu. Gak mau ngerti apa itu yang dikatakan. Bagaimana kita memahami hukum-hukum. Ya, yang haram, yang halal, segala macam. Terus kita ngerti imbang. Di saat kita menjalani hidup akan ketemu mati, ingat itu sesuatu yang khair. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Siapa kita melakukan amal saleh, maka akan kembali kepada diri kita. Apakah itu khair di sana ya, Beb? Khair ini apa, Beb? Libasut taqwa, zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu yang dikatakan kebaikan. Apa itu? Al-khair, kebaikan itu. Dia lakukan itu kebaikan. Ya, apa di antara kebaikan itu? Yang ngerti waktu-waktunya salat. Datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mahwal khair? Bertanya kepada Nabi. Nabi jawab, bagaimana ketika pagimu? Asbahtu li hubbil khair. Ketika pagimu kau cintai yang baik-baik. Dan ketika sore, begitu pula. Ya, dan Nabi mengatakan, libasut taqwa, zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu adalah kebaikan. Jadi segala amal perbuatan kita, ingatlah, perbanyak selalu untuk kita berbuat baik, karena itu yang bisa menjaga keseimbangan diri kita dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.